Assalamualaikum semua, semoga hari ini adalah hari keberuntungan. Bab 47-48. Montir cantik milik CEO. Angga sudah menyiapkan berkas yang diperlukan untuk meeting, padahal seharusnya itu tugas sekretaris Tuan Leo, yaitu Aleta, namun Angga bersikeras menggantikan Aleta mengingat wanita itu tengah sakit. Kamu istirahat saja di sini, nanti aku akan membawakanmu makan siang. Ucap Angga, lalu pria itu pun keluar dari ruangannya untuk segera pergi meeting, bersama dengan Tuan Leo tanpa memberikan kesempatan Aleta menjawab ucapannya. Tok, 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 Tuan, ini sudah waktunya. Ucap Angga setelah masuk ke dalam ruangan Leo. Leo mengangguk lalu bangun dari duduknya, baiklah, ayo. Kita harus cepat menyelesaikan meeting ini. Sahut Leo sangat bersemangat, Leo melangkah keluar lebih dulu. Ada senyum terukir kecil di sudut bibir pria itu kala melihat meja sekretarisnya yang kosong. Bagaimana keadaan Aleta? Apa dia sudah baik-baik saja? Tanya Leo yang kini berdiri di depan Angga menunggu pintu lift terbuka. Dek. Angga mematung, terdiam tidak langsung menjawab, karena Angga pikir tuannya tidak tahu bahwa dirinya tadi membawa Aleta ke ruangan untuk mengobati cedera ringan di kaki wanita itu Ting. Pintu lift sudah terbuka, Leo langsung masuk ke dalam sementara Angga masih terpaku di tempatnya. Ya, cepat masuk. Aku tidak mau kita sampai terlambat. Pekik Leo sambil menekan tombol lift agar pintu tetap terbuka. Maaf, Tuan. Jawab Angga. Lalu sedetik kemudian asisten Leo pun segera masuk ke dalam lift. Angga, apa kau tahu istilah untuk menyebut seorang lelaki yang merebut wanita milik orang lain? Angga yang berdiri sedikit, di depan sang tuan pun menjadi bingung dengan pertanyaan Leo yang tiba-tiba itu. Maaf, Tuan. Saya tidak mengerti. Cek. Kalau pelakor, kau tahu tidak artinya apa? Oh. Kalau itu saya tahu, Tuan. Perebut laki orang, benar kan? Angga tersenyum bangga saat berhasil memecahkan salah satu pertanyaan Leo yang menurutnya sangat aneh. Nah, sekarang kebalikannya. Jika yang direbut wanitanya, istilahnya apa? Tanya Leo lagi dengan terus menahan tawanya. Sungguh tawanya hampir pecah saat melihat wajah sang asisten kebingungan seperti itu. Ting. Pintu lift terbuka. Puk. Leo menepuk bahu Angga, jadikan itu PR. Beritahu aku jika kau sudah tahu jawabannya. Leo kembali berjalan mendahului. Angga menggaruk kepalanya yang tidak gatal sebab pertanyaan tuannya itu membuat dirinya bingung. Untuk apa Tuan Leo mempertanyakan sesuatu yang tidak penting seperti itu? Rasa-rasanya ini semakin mengherankan. Nona Alexandra. Ale terlonjak kaget saat ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ya. Jawab Ale singkat seraya menilisik dari atas sampai bawah seseorang itu. Nyonya Inara ingin bertemu dengan Anda. Nyonya Inara. Beo Ale bingung, pasalnya memang Alexandra belum mengetahui nama dari ibu kekasihnya tersebut. Tunggu. Bapak siapa? Tanya Ale pada pria bertubuh tambun, yang memakai baju serba hitam layaknya seorang bodyguard. Nona tidak perlu tahu siapa saya. Nona Alexandra hanya perlu ikut saya untuk bertemu dengan Nyonya Inara. Ale menautkan alisnya, Nyonya Inara. Memangnya dia siapa? Tanya Ale cuek. Maaf saya tidak bisa karena ini masih jam kerja. Tolong katakan pada Nyonya Inara itu, jika memang penting tunggu sampai waktunya istirahat makan siang. Saya akan meluangkan waktu. Setelah mengatakan itu, Ale kembali membalikkan badannya dan mulai kembali dengan pekerjaannya yang sempat tertunda tadi. Memang sikap Ale terkesan sombong, namun Ale juga ada benarnya, dia yang tidak tahu siapa Nyonya Inara itu, pastilah langsung menolak ajakan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya apalagi ini masih jam kerjanya, masih ada sekitar 45 menit lagi sampai waktu istirahat tiba. Ale pun tidak mau menyia-nyiakan waktu barang sedetik, dia harus menyelesaikan pekerjaan ini sesegera mungkin, kalau bisa hari ini harus sudah rampung.
Ale akan langsung membuat surat pengunduran diri hari ini juga. Semalam Alexandra sudah memikirkan matang-matang, bahwa dia akan mulai belajar menjadi penerus di perusahaan dedinya. Ale tidak mau sampai hasil jerih payah Datzak membangun dari nol dirampas juga oleh ibu tirinya yang jahat itu. Apa? Gadis itu menyuruhku menunggu. Pekik Nyonya Inara saat pengawal pribadinya datang, dan menyampaikan apa yang tadi Ale katakan. Ternyata wajahnya tidak mencerminkan hatinya. Angkuh sekali dia. Apa dia tidak tahu siapa saya? Pengawal pribadi itu hanya bisa menunduk karena tidak bisa menjawab pertanyaan nyonya besarnya. Nyonya Inara mengibas-ngibaskan tangannya tepat di depan wajahnya sendiri, menghadirkan sedikit angin yang mungkin bisa merendamkan wajahnya yang mulai terasa panas karena amarah. Bahkan AC yang dingin tidak mampu mendinginkan hati dan pikirannya. Dia benar-benar di ambang batas, karena tidak ada satu orang pun yang pernah memperlakukannya seperti ini. Nyonya Inara dengan menggebu-gebu, bergegas keluar dari ruangan pribadinya menuju basement di mana Alexandra berada. Dia tidak peduli lagi orang-orang melihatnya dengan raut wajah yang bingung. Sebab Nyonya Inara baru kali ini tidak membalas senyum dari para karyawannya, bahkan sapaan beberapa staf pun tidak dipedulikannya. Ekem. Nyonya Inara sengaja berdehem kencang agar Alexandra langsung mendengar suaranya. Namun yang terjadi, Ale sama sekali tidak berbalik, dia terus fokus dengan pekerjaannya. Ekem. Untuk kedua kalinya Nyonya Inara berdehem, rahangnya mulai mengeras menandakan kemarahannya sudah sampai puncak. Dan sekali lagi Alexandra tidak menanggapi. Baf. Ah. Nyonya Inara memukul bahu Ale, dan itu cukup keras, membuat Ale sampai meringis memegangi bahunya seraya membalikkan badan. Sambil mengusap-usap bahunya yang masih terasa panas, Ale mengerutkan keningnya, memandang seorang wanita yang masih cantik dan terawat, meskipun Ale tahu usianya pasti sudah jauh di atasnya. Ale refleks membuka kedua menutup telinga, yang tadi dia pasang untuk mendengarkan musik sesaat setelah pria tambun itu pergi. Pantas saja dia tidak mendengarku. Setelah beradu pandang dengan wanita itu, Ale mengalihkan pandangannya pada pengawal pribadi itu. Ini pasti yang namanya Nyonya Inara. Tunggu. Wanita ini seperti, ikut saya. Seru Nyonya Inara dengan tatapan tajam, lalu berbalik berjalan cepat mendahului, lebih tepatnya bukan mendahului tapi meninggalkan Ale yang masih berdiri sempurna di tempatnya. Nona, sebaiknya Nona mengikuti perintah Nyonya Inara. Jangan sampai Nona menyesal. Ale menarik nafasnya dalam-dalam. Gadis itu sudah tahu siapa Nyonya Inara. Ale sudah ingat kejadian waktu itu di mana Leo memanggil wanita tersebut dengan sebutan Momi. Ale melepaskan sarung tangan kerjanya, dan meletakkan benda itu di atas kap mobil lalu mulai mengikuti langkah Nyonya Inara yang sudah jauh di depan. Kita kemana? Tanya Ale bingung saat jejak Nyonya Inara sudah hilang dari balik lift khusus. Pengawal pribadi Nyonya Inara meminta Ale masuk ke dalam lift yang pintunya baru saja terbuka. Pria tambun tersebut langsung menekan angka yang sesuai dengan lantai di mana Nyonya besarnya berada. Lantai 20. Jangan bilang ruangan aneh yang aku datangi tadi pagi. Sesampainya di lantai 20, pengawal itu pun langsung mengetuk pintu ruangan lalu mempersilahkan Alexandra untuk masuk seorang diri. Ale menghembuskan nafasnya perlahan saat dirinya sudah masuk sempurna, di dalam ruangan yang sama tempatnya bertemu Tuan Peter beberapa jam yang lalu. Permisi, Nyonya. Ale membuka suara ketika tidak mendapatkan respon kehadirannya dari Nyonya Inara. Wanita itu saat ini tengah berdiri di depan kaca jendela besar, yang pemandangannya langsung tertuju pada bangunan-bangunan yang berdiri berdekatan dengan gedung perusahaannya itu. Nyonya Inara berbalik, lagi-lagi Ale mendapat tatapan tajam dari Nyonya Inara, tatapan yang mengisyaratkan ketidaksukaan wanita itu terhadap dirinya. Oh, jadi ini maksud ucapan Tuan Peter tadi. Bab 48. Baiklah. Aku akan langsung ke intinya. Setelah meminta Ale duduk di sofanya,
Nyonya Inara pun memulai pembicaraan serius mereka. Aku tahu kamu mendekati putraku karena uang, kan? Katakan berapa yang kamu mau. 100 juta, 500 juta, atau 1 miliar. Saya akan memberikannya asal kamu tinggalkan anak saya, dan jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Ujar Nyonya Inara panjang kali lebar membuat Ale mengernyitkan dahinya, terkejut sekaligus bingung. Bisa-bisanya Nyonya Inara menawarkan uang, yang bagi Ale itu hanya nilai yang sedikit dan tentu tidak sebanding dengan cintanya terhadap Leo. Katakan saja, tidak usah malu-malu. Aku akan memberikannya sekarang juga. Aku tahu gadis sepertimu hanya mengincar harta, kan? Jangan harap kamu bisa mendapatkannya dari putraku. Ale tersenyum miring, tidak, dia sama sekali tidak marah, hanya saja ucapan ibu dari si raja hutan itu memang sangat keterlaluan. Namun Ale sebisa mungkin mengendalikan emosinya, dia tidak mau membuang energi untuk membela diri. Ale memaklumi, Nyonya Inara hanya belum mengenalnya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu diketuk lalu sedetik kemudian pintu pun terbuka. Ale enggan untuk menoleh sebab dia sama sekali tidak penasaran siapa kiranya yang datang dan mengganggu pembicaraan penting mereka. Pandangannya terus tertuju pada wajah dari orang tua Leo, pun begitu juga dengan Nyonya Inara, wanita itu terus menatap Alexandra dengan tajam. Mom, aku pikir Momi ke salon tadi. Kalau tahu kesini kita pergi bersama, karena aku ada perlu juga dengan Leo. Ucap seseorang yang langsung duduk di sisi kiri Nyonya Inara, dan kini orang tersebut saling berhadapan dengan Alexandra. Lintang, diamlah. Aku sedang bicara dengan gadis ini. Baik, Mom. Lintang kaget Mom Inara seperti bicara dengan nada membentak, namun kali ini dia hanya bisa pasrah. Lintang tidak mau protes sebab takut Mom Inara menyuruhnya pergi, dan tentunya dia akan melewatkan bagaimana Mom Inara mempermalukan kekasih Leo itu. Padahal Nyonya tidak tahu apa-apa tentang diri saya, jika Nyonya menilai saya hanya dari penampilan luar saja, maka saya pastikan Nyonya akan menyesal. Dan Nyonya menawarkan berapa tadi? 1 miliar. Ale kembali tersenyum miring, itu tidak sebanding, karena saya yakin putra Nyonya itu bisa memberikan saya lebih dari yang Nyonya tawarkan tadi. Hahaha. Suara tawa Nyonya Inara menggema di satu ruangan itu. Menyesal katamu. Sahutnya dengan kembali merendahkan Ale, apa yang harus aku sesali, hah? Kamu itu hanya seorang gadis yang beruntung karena bertemu dengan putraku. Seorang yang bersekolah dengan mengandalkan beasiswa memang apa yang mau dibanggakan, Beasiswa itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Seru Nyonya Inara dengan penuh penekanan di akhir kalimatnya. Ada garis senyum yang terukir di bibir Lintang, hatinya tertawa puas saat mendengar Mom Inara terus merendahkan kekasih Leo itu. Tidak sia-sia tadi pagi selepas Mom Inara berbicara dengan Dad Peter, Lintang meluangkan waktunya untuk memprovokasi Mom Inara, mengatakan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Lintang berkata bahwa akan sangat memalukan jika seluruh rekan bisnis, dan geng arisan sosialita yang anggotanya, istri-istri para pengusaha di negeri ini, sampai tahu bahwa kekasih Leo hanya seorang montir, dan juga lulus kuliah dengan hasil beasiswa. Ale menggelengkan kepalanya sambil tersenyum merasa lucu, mendengar apa yang Nyonya Inara katakan, saya heran, di zaman sekarang ini masih saja ada orang tua yang memiliki pemikiran kolot, memandang semua hal hanya dari uang dan jabatan. Hei, jangan sembarangan kamu kalau bicara. Lintang langsung bangun dari duduknya, membentak Alexandra, sambil mengacungkan jari telunjuknya pada Ale, tidak sopan sekali kamu bicara dengan ibu dari atasanmu, hah. Ale pun bangun dari duduknya, namun bukan untuk membalas ucapan Lintang. Sikap saya tergantung sikap Anda terhadap saya, Nyonya. Oh, ya satu lagi. Sepertinya Anda juga sudah salah meminta saya meninggalkan Leo, karena saya yakin Leo tidak akan pernah membiarkan saya pergi dari hidupnya. Tiba-tiba, baf. Pintu ruangan didorong paksa dari luar, kencang sekali,
sampai-sampai Ale pun langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Deh! Jantung Ale berdebar kencang melihat siapa yang kini tengah berjalan cepat ke arahnya. Sayang, are you okay? Seseorang itu berbicara dengan lembut menatap kedua manik Ale sambil menangkup wajah mungil wanitanya. Ale masih terpaku, sementara kedua orang wanita yang kini menyaksikan bagaimana Leo memperlakukannya nampak sangat terkejut. Leo tak mengalihkan pandangannya barang sekejap, di mata pria itu hanya ada Alexandra seorang. Membuat hati wanita lain serasa tercubit. Ya, wanita itu adalah Lintang. Dia merasa dadanya terasa panas dan sesak. Perasaan apa ini? Kenapa perasaan seperti ini berani masuk tanpa permisi ke relung hatiku? Batinnya menahan gejolak perasaan yang begitu menyakitkan. Di saat Leo telah menemukan belahan jiwanya, Lintang malah tidak mau dan tidak siap jika harus kehilangan Leo. Ya, mungkin saja wanita itu sejak awal memang sudah menaruh hati pada sepupunya sendiri tanpa dia sadari. Tapi bagaimana dengan Leo? Bukankah dulu sangat jelas terlihat pria itu pun menyukai dirinya? Ah, tapi sekarang melihat kemesraan yang ditampilkan Leo pada Ale, wanita mana yang tidak iri, wanita mana yang tidak ingin dipuja dan dicinta seperti yang dilakukan Leo pada Alexandra. Lintang juga ingin diperlakukan seperti itu, perlakuan yang begitu manis dan lemah lembut yang tidak pernah didapatnya dari bakal calon suaminya sendiri. Lintang jadi mempertanyakan pada hatinya, apa pernikahannya yang tinggal menghitung hari itu, masih bisa dilanjutkan meski hati dan pikirannya kini dimiliki pria lain yang tidak lain sepupunya sendiri, Leonardo Barus. Leo meraih tangan Alexandra lalu menggenggamnya dengan erat, menghadirkan kembali sensasi hangat, yang seolah mengalir ke seluruh tubuh gadis itu bersama dengan aliran darahnya. Mom, tanpa mengurangi rasa hormatku padamu, aku mohon jangan campuri kehidupan pribadiku. Aku tidak pernah minta apapun selama ini, jadi kali ini saja, tolong mengertilah, Mom. Aku hanya menginginkan Alexandra tetap di sisiku. Hanya itu. Ale menatap sendu wajah prianya dari samping, sedih sekaligus haru. Betapa Leo begitu memperjuangkannya, padahal hubungan mereka saja benar-benar baru seumur jagung. Sebesar itukah cinta di hati Leo untuk dirinya? Melihat mominya hanya diam menatap dengan penuh arti, Leo pun mengajak Ale untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Ayo, sayang. Ajak Leo seraya mengalihkan pandangan dari wajah Momi Inara ke wajah sang kekasih hati. Leo, kamu jangan berlebihan. Kamu hanya sedang dibutakan oleh cinta wanita itu, lambat laun perasaanmu itu pasti melebur dan menghilang. Lintang berjalan cepat mengejar Leo yang belum sampai ke depan pintu seakan tak rela Leo pergi begitu saja. Dek! Ale menahan tangan Leo, hingga si Raja Hutan itu terpaksa menghentikan langkah. Ale berbalik menatap Lintang dengan tajam, perlahan Ale melepaskan genggaman tangan Leo lalu berjalan mendekati wanita tersebut. Sepertinya kamu memang tidak pandai dalam hal menutupi perasaanmu sendiri, karena aku saja bisa langsung melihatnya dengan sangat jelas. Ale menjeda ucapannya sesaat, sambil tersenyum pada Nyonya Inara yang menatapnya dengan tatapan sinis. Ingat, mencintai milik orang lain adalah sakit hati yang diciptakan oleh diri sendiri. Bisik Alexandra lagi tepat di samping telinga Lintang, membuat kedua mata Lintang membulat sempurna bahkan tanpa sadar nafasnya terhenti beberapa detik. Ale lalu sedikit menjauhkan tubuhnya, ingin melihat bagaimana ekspresi wajah Lintang sekarang. Benar saja, wanita itu begitu sok, membuat Ale tersenyum puas. Saya permisi, Nyonya. Ale memiringkan tubuhnya agar bisa melihat Nyonya Inara dengan jelas, karena posisinya saat ini tertutup oleh tubuh Lintang. Tidak lupa Ale membungkuk sebagai simbol rasa hormatnya pada calon mertua yang teramat sulit untuk digapai itu. Setelah itu, Ale pun melanjutkan langkah seraya menggandeng lengan Leo pergi dari ruangan tersebut. Good job, sayang. Leo mengacak-acak surai Alexandra dengan tangan lainnya yang bebas kala keduanya sudah berada di dalam lift. Tanpa Ale tahu,
Sebenarnya Leo mendengar semua percakapan itu, tadi saat masuk ke dalam ruangan Momi Inara, ternyata Lintang lupa untuk menutup pintunya kembali, hingga ada celah sedikit membuat Leo leluasa mendengar percakapan itu. Pria itu benar-benar tidak menyangka Mominya tega memberikan tawaran uang agar Ale meninggalkannya. Untung saja Alexandra tidak tergiur sama sekali dengan tawaran itu. Wajah Ale tiba-tiba murung lalu melepaskan gandengan tangannya dari lengan Leo. Gadis itu menunduk sedih. "Hei, kenapa cemberut seperti itu, Hem?" tanya Leo seraya mengangkat dagu Alexandra dengan ibu jari dan jari telunjuknya agar wanitanya tersebut kembali melihat ke arahnya lagi. "Maafkan aku, karena hubungan kita ini, kamu jadi bertengkar dengan ibumu."